Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, Alhamdulillah saya Bayu Oktara di kesempatan kali ini bisa menjumpai Anda kembali tentunya di program Indahnya Ramadan bersama Ustadz Abdul Somad dan para sahabat. Nah, sambil menemani Anda sahur, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik yaitu konsep penciptaan manusia. Nah, harapannya dengan mengikuti kajian ini sama-sama kita akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah puasa kita pun akan bernilai ibadah dan juga pahala buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bicara mengenai manusia, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dilengkapi dengan fisik, perasaan, dan juga hawa nafsu, tapi juga dilengkapi dengan akal yang membedakan kita manusia makhluk dengan makhluk yang lainnya. Tapi pertanyaannya, kenapa kalau manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna, tapi bisa membuat kerusakan di muka bumi? Sebenarnya apa alasan dan apa tugas dan tujuan manusia di bumi ini? Itu yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Langsung saja kalau begitu kita akan menyapa ustadz-ustadz kita yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Assalamualaikum Ustadz Abdul Somad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Lalu kemudian juga ada Ustadz Abi Maki. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa kembali kesempatan kali ini. Nah, ini saya minta izin Ustadz Abi Maki untuk ke Ustadz Abdul Somad dulu. Silakan. Untuk bertanya. Ustadz, ini mengenai manusia. Konsep penciptaan manusia itu sebenarnya sebaik-baiknya manusia yang diciptakan sesuai konsep. Itu seperti apa Ustadz? Mohon pencerahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih Mas Bayu. Mohon izin Ustaz Abi Maki, jamaah dimanapun berada. Kalau ada satu produk yang perlu kita tahu pertama adalah namanya. Karena nama adalah penting. Apa nama produk ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Nama makhluk ini makhluk yang kedua yang dimaksud Mas Bayu, nas. Dalam ayat lain, qul la in ijtama'atil jinnu wal insu. Ins. Dalam ayat lain, wa ma khalaqatul jinna wal insa. Uns asal dari kata ins, uns artinya jinak, penurut, patuh, lawan dari bahimah, binatang yang melawan. Karena pada dasarnya makhluk baru ini kalau dia mengikut perintah Allah, sifat aslinya adalah patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa isi perangkatnya? Maka dia terdiri dari casing dan isi di dalam. Yang di luar itu disebut dengan zahir, isinya di dalam disebut dengan batin. Yang zahir itu dia tercipta dari nutfah. Dari nutfah berubah menjadi alaqah, sperma menjadi segumpal darah. Dari alaqah berubah menjadi mudghah, segumpal daging. Dari mudghah berubah menjadi izam, tulang. Fakasawnal izama lahma. Lalu kemudian tulang itu dibalut dengan daging. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Lalu berubah dia, tidak lagi tulang, tidak lagi daging, tapi sudah menjadi makhluk yang sempurna. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Adapun isinya di dalam adalah fanafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruh ke dalamnya. Casing sampul yang terbuat dari kulit, darah, kuku, bulu, lalu kemudian diisi dengan ruh. Faqa'u lahu sajidin. Ketika ruh ditiupkan, maka seluruh malaikat-malaikat bersujud kepadanya. Apa saja perangkat-perangkat. Kalau mobil ada gasnya, ada remnya, maka dia juga punya alat-alat. Inna sam'a, dia diberi telinga. Wal basar, dia diberi mata. Wal fuad, dia diberi hati dan fikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula.
Semua itu nanti akan ada ujiannya, akan ditanya, akan diperiksa. Apakah onderdil ini dulu dipakai untuk menunjang dia sebagai makhluk yang mulia sesuai dengan tujuan apa dia diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia gunakan telinga, dia gunakan mata, dia gunakan hati, dia gunakan pikiran, maka dia lebih mulia daripada malaikat. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kami perintahkan kepada seluruh malaikat bersujudlah kepada Adam. Fasajadu, semua malaikat bersujud illa iblis, kecuali iblis. Tapi kalau kemudian perangkat-perangkat ini tidak dia pakai, gasnya tidak dia gunakan, remnya tidak dia gunakan, maka apa yang terjadi pada dia? Ulaika kal an'am, dia seperti binatang. Balhum adall, bahkan lebih hina, lebih rendah, lebih menjijikkan, lebih busuk, lebih jatuh daripada binatang. Bagaimana bentuk fisiknya? Khalaqnal insana fi ahsani taqwim, susunan yang paling indah. Gajah memang kuat, perkasa, tapi hidungnya terlalu panjang. Masya Allah. Monyet memang tidak bisa dibilang ganteng. Lincah. Lincah, luar biasa melompat ke sana kemari. Tapi bulunya terlalu banyak. Tidak sesuai penciptaannya. Maka ada satu makhluk yang luar biasa. Fi ahsani taqwim. Lalu kemudian diciptakan Allah, dia berwarna-warni dengan macam-macam kulit. Ikhtilafi alwanikum, warna kulitmu. Wa alsinatikum, bahasamu. Diciptakan dia bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Laki-laki ada, perempuan ada. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila, dijadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Lalu di antara suku dan bangsa itu siapa yang paling mulia? Inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah atqakum, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di antara mereka ini apakah ada yang mengganggu-ganggu mereka? Ya. Ada satu makhluk yang sakit hati luar biasa. Maka dia bersumpah, fa bi'izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, la ughwiyannahum, aku akan goda makhluk ini. Karena gara-gara makhluk inilah aku keluar dari surga. Kata Allah Ta'ala, ma mana'aka alla tasjuda li Adama iz amartuka. Kenapa kau tidak mau bersujud kepada Adam ketika ku perintahkan semua makhluk bersujud, kau kenapa tidak mau? Lalu apa kata iblis? Khalaqtani min nar, aku kau ciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin, dia kau ciptakan dari tanah. Ana khairum minhu, I'm better than him. Aku lebih mulia daripada dia. Aku tidak mau sujud kepada dia. Allah murka, Allah marah. Apa kata Allah? Ukhruj, keluar ente, keluar kamu. Malaka anta takabbara fiha, kau tak layak untuk mengagungkan, memuliakan diri, menyombongkan diri di surga ini. Innaka minas saghirin, kau kecil, kerdil, tak ada apa-apanya. Maka dia sakit hati, dia dendam. Fa bi'izzatika, dengan kemuliaanmu ya Allah, maka aku akan bengkokkan jalanmu yang lurus. La ughwiyannahum, aku akan goda mereka, anak cucu Adam. La atiyannakum min baini aidihim, aku akan datangi mereka dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aimanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dari kiri. Wa la tajidu aksarahum syakirin, tidak akan kau dapati mereka itu termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji, kau bisa menggoda anak cucu Adam, tapi ada satu, illa ibadaka minhumul mukhlasin, ada satu yang tak bisa kugoda ya Allah, kecuali hambamu yang menjaga keikhlasannya kepada engkau ya Allah. Lalu Allah ciptakan dalam dirinya itu ada sesuatu yang tidak nampak. Kalau dia sucikan itu, maka dia akan menjadi makhluk yang bersih, jernih, bening, bisa menangkap signal-signal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, ada jalan fujur, ada jalan takwa. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah mereka yang mensucikan jiwanya lalu melawan bisikan hawa nafsunya, dia pilih jalan yang benar. Qad khaba man dassaha, maka merugi dan sia-sialah orang yang mengotori dirinya lalu dia pilih jalan yang tidak baik. Maka sudah ada tempatnya. Alladzina amanu wa amilus solihat, mereka yang beriman dan beramal soleh, ulaika ashabul jannah, masuk surga. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina, orang yang ingkar dan mendustakan ayat kami, ulaika ashabun nar. Bagaimana perjalanannya? Dari mana dia berawal, sedang di mana, akan kemana akhirnya? Maka tentu itu memerlukan waktu yang lumayan panjang, Mas. Masya Allah. Bayu. Subhanallah. Siap, kalau begitu nanti kita akan lanjutkan kembali, Was. Dan pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, bahwa memang sesempurnanya makhluk itu adalah yang ikhlas memelihara iman dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah ada di bumi, kenapa masih banyak manusia yang menciptakan kerusakan di muka bumi ini, merusakkan makhluk yang lain? Nanti kita akan bahas lebih lanjut, jangan kemana-mana, tetap di program Indahnya Ramadan.
Terima kasih pemirsa TV One yang berbahagia dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami di program Indahnya Ramadan. Dan tentunya saya juga mau menyapa Bapak Ibu sahabat UAS yang hadir di sini. Silahkan, itu sudah ada makanan minuman sahurnya yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Silahkan dinikmati sambil kita lanjutkan kajian hari ini mengenai konsep penciptaan manusia. Tadi UAS telah menyampaikan bagaimana makhluk yang sebenarnya sebaik-baiknya manusia itu yang seperti apa. Tapi kenapa masih ada yang juga berbuat kerusakan? Apakah ini yang berarti setan berhasil membelokkan? Atau bagaimana cara menghadapinya? Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik, Mas Bayu. Izin Ustadz Abi Makki. Ketika Allah Subhanahu wa taala mau menciptakan makhluk yang baru bernama manusia ini, maka malaikat mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa engkau ciptakan mereka makhluk yang baru? Mereka hanya akan membuat kerusakan, wa yasfikud dima, menumpahkan darah. Dan terbukti sekarang mereka menumpahkan darah, menciptakan pedang, menciptakan senjata, membunuh, berperang, menumpahkan darah. Mereka membuat kerusakan, sampah plastik. Di mata kura-kura, maka tidak ada beda antara plastik dengan ubur-ubur. Bayangkan kura-kura yang mau buka puasa. Masya Allah. Dimakanlah itu plastik. Maka dia makanlah plastik itu. Berapa hewan yang mati? Astagfirullah. Paus biru, makhluk besar itu terdampar di pantai ketika membusuk, dibuka perutnya plastik semua. Siapa yang makan dengan sampah plastik ini? Apakah monyet? Mohon maaf. Tidak. Manusia yang luar biasa. Lalu kemudian kenapa malaikat sudah memprediksi? Apakah malaikat ini peramal? Kenapa malaikat mengatakan, kalau kau ciptakan mereka ya Allah, mereka hanya akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Karena memang makhluk ini adalah makhluk yang sebelumnya sudah ada makhluk yang jahat. Maka Allah mengatakan, inni ja'ilun fil ardi, aku menciptakan makhluk di bumi ini khalifah. Kita tahu Abu Bakar Siddiq itu khalifah. Abu Bakar ketika Nabi SAW meninggal, dia diangkat menjadi khalifatu Rasulillah, pengganti Rasulullah. Ketika meninggal Abu Bakar, naik Umar, maka Umar dipanggil dengan khalifati Rasulillah, penggantinya Rasulullah. Tapi karena terlalu panjang disingkat dengan nama lain Amirul Mukminin, pemimpinnya orang beriman. Lalu kalau kita ini pengganti, yang kita gantikan itu siapa? Berarti ada orang sebelum kita. Maka Allah selalu menyebut makhluk itu sebelum kita. Siapa dia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maka sesungguhnya ada makhluk sebelum kita yang nakal, yang jahat, yang berbuat kerusakan, yang suka membunuh. Maka malaikat mengatakan, makhluk yang ini pun nanti perbuatannya sama juga seperti itu ya Allah. Tapi kemudian Allah membantah. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu, kamu tidak tahu. Terbukti pengetahuan Allah yang sempurna bahwa hari ini ada makhluk tidak pernah melihat Allah, tidak pernah melihat surga Allah, belum merasakan panasnya neraka Allah, tapi mereka tidak mau memakan yang halal. Padahal makanan itu halal, minuman itu halal di tengah lapar, panas terik, jam 1 siang. Mereka tidak mau, padahal mereka tidak pernah melihat Allah, tidak melihat malaikat kiraman katibin, tidak melihat malaikat pencatat. Kenapa? Disitulah terbukti bahwa malaikat keliru. Kenapa? Allah menciptakan satu makhluk yang luar biasa. Tinggal kita memilih apakah kita mau menjadi makhluk yang mulia sehingga salah prediksi malaikat, atau kita menjadi makhluk yang justru lebih hina daripada binatang. Di dalam diri kita ini ada hawa nafsu yang selalu punya keinginan-keinginan yang luar biasa. Laukana libni Adam wadian min zahab, seandainya manusia itu punya satu lembah terbuat dari emas. Ini gunung, ini bukit. Di antara tanah yang landai ini ada satu kebun emas semua isinya. Tanamannya emas, tanahnya emas, batunya emas. Apakah manusia berkata, enough, cukup ya Allah? Latamanna ayyakuna lahu wadian akhar. Dia akan meminta, kasihlah aku satu lembah lagi. Kalau dia punya 2, dia akan minta 3. Kalau 3, dia akan minta 4. Walan tamla fahu illa turab. Sampai mulutnya disumbat tanah. Tamak, rakus. Itu yang membuat orang menghalalkan segala cara untuk mengambil harta yang bukan milik dia melalui riba, melalui riswah, melalui sogok, melalui tipu. Maka datanglah Nabi Muhammad SAW untuk
mengingatkan manusia yang lupa ini, juklaknya adalah Al-Quran. Karena akal manusia terbatas. Punya telinga tapi pendengarannya terbatas. Yang ada di balik dinding sudah tidak bisa dia dengar. Punya mata tapi yang dia lihat terbatas. Yang ada di balik tirai sudah tidak bisa dia lihat. Punya akal juga terbatas. Yang dia pikirkan hanya yang ada sekarang. Kemana dia akan pergi, apa yang akan dia hadapi. Dia tidak mampu berpikir. Maka Allah kirimlah atas rahmat Allah malaikat membawa risalah, diberikan kepada salah satu manusia yang dia pilih di antara semua manusia, Sayyidul Awwalina wal Akhirin. Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah Allah itu? Allah menjelaskan dirinya karena tidak tertangkap oleh manusia. Siapakah dia? Allah. Adakah Tuhan selain dia? La ilaha illa huwa. Apakah dia hidup? Al-Hayyu, dia maha hidup. Apakah dia mengatur kita? Al-Qayyum, dia mengatur kehidupan kita. Apakah dia mengantuk, letih, lelah, lesu, loyo? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Apakah dia punya memiliki sesuatu? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Adakah yang bisa menolong selain dia? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Sehebat apa pengetahuan dia? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Bagaimana kekuasaan dia? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Sulitkah dia mengatur kehidupan kita? Sulitkah dia untuk mengetahui berapa ranting yang patah, berapa daun kering yang jatuh, mana bumi yang basah, mana yang kering? Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Hebatkah dia? Muliakah dia? Agungkah dia? Wa huwal aliyul azim. Maka Allah yang dikenalkan itu, diberitahu namanya, perbuatannya, sifatnya, asma'nya, tapi kita sulit untuk merasakannya. Diperintahkan kita untuk berpuasa, merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga puncaknya adalah la'allakum tattaqun. Di akhir Ramadan menjadi orang-orang yang takut. Takutnya hanya kepada Allah. Habiskan takutmu kepada Allah sehingga tak lagi tersisa untuk makhluk ciptaan Allah. Besarkan Allah dalam hatimu sehingga dunia ini terasa kecil di ujung matamu. Maka itulah manusia yang selalu lupa. Karena memang asal dari kata nas itu dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Orang yang lupa diingatkan. Orang yang lupa saling mengingatkan. Hari ini Abdul Somad yang ingat. Tapi boleh jadi humpasan hidup luar biasa. Lupa, hilang ayatnya. Datang saudaraku Bayu mengingatkan. Masya Allah. Ada masanya Abdul Somad silap salah. Maka datang guru kita Ustaz Abi Makki mengingatkan. Maka bunyi ayatnya. Watawasau. Saling ingat mengingatkan. Kurang hebat apa Umar bin Khattab? Gagah perkasa. Tapi begitu datang kabar berita meninggal Nabi Muhammad SAW. Cinta membuat ayat itu hilang, hadis itu berkeping, dia cabut pedangnya. Siapa yang mengatakan Muhammad mati, maka aku akan pancung kepalanya. Lupa dia, padahal dia hafal Al-Quran. Datanglah Abu Bakar Siddiq yang bijaksana membacakan ayat. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukan Tuhan, dia hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Dulu ada rasul-rasul sebelum dia. Afa immata, kalau dia meninggal dunia, au qutila, atau dia terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, apakah kamu akan kembali kepada keyakinan kamu yang lama? Wa may yanqalib ala aqibaih, siapa yang murtad meninggalkan agama ini, falan yadurrallaha syai'a, sesungguhnya dia tidak merugikan Allah walau sedikit pun. Jatuh pedang Umar. Abdul Somad jauh daripada Umar. Abdul Somad hanyalah debu-debu di sendal Umar bin Khattab. Maka ketika Abdul Somad lupa, jamaah yang ada di studio, jamaah yang ada dimanapun berada, mengingatkan kembali dalam rangka nasihat menasehati, saling ingat mengingatkan. Ingat mengingatkan itu bahasa Arabnya tausiyah. Masya Allah, jadi emang sebenarnya sungguh mulia tugas manusia di bumi ini. Dan nanti kita akan lanjutkan pembahasan mengenai tema kita hari ini. Dan setelah ini kita akan dengarkan tanggapan dari Ustadz Abi Makki mengenai hikmah penciptaan manusia sendiri di mata Islam seperti apa sebenarnya. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Alhamdulillah pemirsa TV One yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program Indahnya Ramadan bersama Ustadz Abdul Somad dan juga para sahabat. Di mana pada hari ini kami menghadirkan Ustadz Abi Makki yang akan memberikan tausiah juga buat kita semua. Tema kita hari ini adalah mengenai konsep penciptaan manusia. Dan tadi sebelumnya saya ada satu pertanyaan yang mungkin ingin saya lanjutkan kepada Ustadz Abi Makki, yaitu mengenai
konsep penciptaan manusia, hikmahnya seperti apa dalam kacamata Islam. Nah, langsung saja kalau begitu, sambil menemani Anda sahur, Bapak Ibu juga sambil menikmati hidangannya, saya akan memberikan kesempatan Ustadz Abi Maki tafadhol untuk memberikan pencerahan dan penjelasan. Izin Ustaz Al-Barifi. Subhanallah, paparan yang disampaikan oleh guru kita bersama Ustadz Abdul Somad begitu indah dan sangat tersusun rapi sekali. Luar biasa. Ternyata setelah Allah menciptakan manusia, tidak dibiarkan begitu saja. Tidak dibiarkan untuk mengikuti hawa nafsunya dengan ajakan-ajakan setan yang sudah berjanji untuk menyesatkannya. Maka diberikanlah oleh Allah Subhanahu wa taala peraturan-peraturan yang sangat luar biasa. Peraturan-peraturan ini bukan hanya diberikan peraturan tapi ada contohnya. Subhanallah, Al-Quran sebagai peraturan yang telah jelas disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut ada contohnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, kalau ditanya, kenapa mesti Rasul ya? Kenapa utusan Allah itu tidak malaikat aja biar lebih hebat gitu? Biar lebih keren gitu menyampaikannya, biar semua pada takluk gitu, biar semua langsung beriman. Bisa dibayangkan. Kalau dikatakan kalimatnya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, segala sesuatu. Kalau seandainya malaikat yang turun ke bumi lalu berdakwah, menyampaikan tata cara untuk bermuamalah, ataupun tata cara untuk melakukan apa saja antara manusia dan manusia, makan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sementara kalau malaikat bagaimana ngasih contohnya? Makan juga tidak. Iya. Lalu mengatakan untuk pernikahan, malaikat juga tidak nikah. Lalu untuk punya anak, malaikat pun tidak punya anak. Jadi kenapa tidak malaikat yang menyampaikan syiar ini, tapi melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena hikmahnya ini untuk memberikan contoh lebih mudah untuk kita semuanya. Jadi langsung zahir menyaksikan, oh begitu ya, sampai tidak ada satupun yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meludah saja diajarkan, nguap saja diajarkan, ada peraturan-peraturan yang sangat indah. Bukan hanya peraturan yang langsung disampaikan, tapi apa? Contohnya itu pun yang terindah. Subhanallah. Bahkan punten, yang memberikan contoh itu Rasulullah. Tegas Al-Quran mengatakan memuji Allah kepada Rasulullah SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tidak mengatakan wa innaka ala khuluqin azim. Tapi la'ala istilahnya apa? Di atas rata-rata akhlak yang mulia. Jadi kalau semua para nabi akhlaknya baik sebagai contoh. Tapi ketika Rasulullah SAW itu adalah akhlaknya di atas semua yang ada. Di atas rata-rata itu adalah Rasulullah SAW sebagai contoh untuk manusia. Tapi terkadang manusia ya ada yang ikut, ada yang tidak. Ya tadi dikatakan setan dan hawa nafsunya yang membawanya. Sebenarnya tanpa setan manusia itu bisa sesat. Tanpa setan manusia itu bisa sesat. Kenapa? Dulu sebelum manusia yang ada, tadi katanya khalifah, Masya Allah, sebelumnya memang siapa sih? Jin. Iya. Lalu jin itu punten bahasanya, nggak beres ngurusin bumi. Akhirnya cuma berapa tahun saja diusir. Kamu nggak usah lagi tinggal di bumi ini. Waduh, aku udah betah di bumi. Ya sudah, kalau gitu kamu tetap di bumi, tapi diganti oleh Adam, khalifah. Iya. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi pertanyaannya, memang waktu itu jin berantem, jin ribut, siapa yang goda? Iblis. Iblis waktu itu masih soleh, punten. Bahasanya ya, iblis waktu itu masih baik. Ya. Iblis waktu itu belum ada masalah. Lah terus kenapa sampai berantem? Jawabannya hawa nafsunya. Hawa nafsu yang membuat gitu. Kita ini punya hawa nafsu. Tanpa setan pun kita bisa berbuat salah. Tanpa setan pun kita bisa terjerumus melakukan kekeliruan. Kenapa? Karena punya hawa nafsu. Nah ini yang namanya setan. La haula wala quwata illa billah. Punten, mereka itu mengiringi daripada hawa nafsu itu. Jadi kalau kita lihat tukang sate itu ya. Tapi kalau tidak dikiprik gitu, tidak dikipas-kipas. Ya tidak dikipas-kipas, bahasanya kiplik-kiplik gitu. Kalau tidak dikipas-kipas gitu ya. Kalau tidak dikipas-kipas, itu nggak keluar apinya. Tapi baraknya ada. Itulah hawa nafsu. Bara itu ada. Tapi begitu ada hawa nafsu ada, setan tinggal menggebu. Terus akhirnya apa? Bisa membakar. Hati-hati yang sangat mengerikan seperti ini. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Maka kalimatnya yang unik nih. Ada dalam Al-Quranul Karim kata-katanya fala uqsimu bil khunnas. Ya kan? Allah mengatakan bersumpah atas nama khunnas itu cahaya bintang. Tapi dalam surah An-Nas ada kata-kata yang indah min syarril waswasil khunnas. Khunnas bintang, khannas yang bisa bersembunyi. Ini kenapa? Padahal kata-katanya sama, khunnas, khannas. Kenapa? Allah ibaratkan yang namanya setan itu bagaikan cahaya bintang. Maksudnya apa? Hanya nampak di malam hari.
siang tidak nampak. Maknanya apa? Setan itu akan datang kepada hati yang gelap. Tapi hatinya terang. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al misbahu fi zujajah. Dan ujungnya ada kalimat, punten, nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Begitu dekat dengan Allah, maka cahaya tiba, maka khannas itu tersembunyi dan tidak akan nampak. Itu dia. Jadi kalau mengatakan, bagaimana caranya ya saya ini untuk mengikuti peraturan yang ada? Pertama, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang terjadi ketika mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pastikan Al-Quran sudah mengatakan setan itu seperti bintang. Cahayanya nampak ketika dalam kegelapan. Anda gelap, Anda tidak baca Quran, Anda tidak takarrub, maka hati Anda gelap, maka setan yang akan menerangi hati Anda. Maksudnya apa? Menguasai hati. Tapi jika kita takarrub kepada Allah, dekat dengan Allah, terang hati ini, maka setan tidak punya ruang berada di dalam hati kita. Ini dia. Nah, ini tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai contohnya. Namun ada hal juga Al-Quranul Karim. Maka kalimat yang indah, Umar ibn Khattab aja bergetar hatinya sampai berlinang air matanya, mengecup Quran itu, lalu mendekapnya. Karena apa? Padahal waktu itu niatnya ingin membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari itu ingin membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, namun kisah singkatnya tidak jadi. Lalu datang kepada siapa? Adiknya, ternyata adiknya sedang baca Quran. Begitu dalam keadaan marah. Kalimatnya hati ma'indak, hati ma'indak. Berikan apa yang kamu baca. Dengan mengatakan saya tidak akan memberikan hal ini. Kenapa? Karena engkau ini najis, kafir. Iya. Kamu harus wudu dulu. Setelah wudu, bersih dulu atau mandi dulu, datang, serahkan. Punten. Ada kalimat yang sangat indah tentang peraturan dalam Al-Quranul Karim. Toha. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Subhanallah. Dengan mengatakan kami menurunkan Quran itu bukan agar kalian susah, bukan buat kalian ribet, tapi apa? Kami berikan peraturan atau Quran ini agar membuat kamu nyaman hidup di dunia, selamat di dunia, tenang di dunia, nyaman di dunia. Itulah fungsinya Al-Quran. Kalau seandainya orang sudah jauh daripada Al-Quran, na'udzubillah, berarti dia sudah siap-siap untuk mendapatkan kesulitan dalam kehidupannya. Punten bahasanya kalau tidak terlalu berlebihan, ya. Kalimatnya, masalah hidup kita di dunia sebenarnya masalah kita dengan Quran. Jika kita tidak punya masalah dengan Quran, maka tidak punya masalah di dunia ini. Maksudnya apa? Karena semua apa yang ada di depan kita jawabannya ada dalam Al-Quran. Apa coba? Kehidupannya bagaimana? Semuanya ada, disampaikan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Maka kalimat yang terindah Umar bin Khattab langsung dengan mengatakan kata-katanya, ini mustahil perkataan manusia, tapi ini adalah perkataan dari Sang Khaliq. Maka minta ditunjukkan duluni ila Muhammad, tunjukkan di mana Muhammad. Saat itu dia menjadi masuk seorang yang muslim sejati. Punten, setelah itu coba, kalau kita yakin dengan Al-Quranul Karim, ini adalah sebagai peraturannya untuk menjaga diri kita agar bahagia di dunia dan akhirat. Masya Allah, kehidupan kita akan semakin nyaman ketika dengan Al-Quran. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Simak baik-baik kalimat ini. Manusia yang paling sombong sebenarnya adalah manusia yang tidak mau nurut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Dia menganggap dirinya akan bahagia, dia menganggap dirinya akan sukses tanpa mengikuti Al-Quranul Karim, tanpa mengikuti Allah. Contohnya satu saja, iblis karena tidak mau menghormati Adam, sujud, keluar. Dari mana? Dari sorga. Satu kali tidak taat. Kita di dunia ini berapa kali meninggalkan sholat, tidak sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, kita tidak perlu putus asa karena Allah Maha Pembuka taubat. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa apa yang disampaikan Ustadz Abi Maki dan juga Ustadz Abdul Somad, menggetarkan hati kita semua. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mampu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan menghindarkan kita dari berbagai masalah dalam perjalanan kita di muka bumi ini. Jangan kemana-mana pemirsa, setelah ini kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu jamaah sahabat UAS yang hadir di sini untuk bisa bertanya langsung. Untuk itu tetap di program Indahnya Ramadan. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Indahnya Ramadan bersama Ustadz Abdul Somad dan juga para sahabat. Nah, sekarang saya mau berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan angkat tangannya, sampaikan nama dan asal dari, silakan Ibu, sebutkan nama dan asalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Asia. Begini Pak Ustadz, saya akan bertanya kepada Ustadz Abdul Somad.
Kalau tidak salah tadi saya mendengar bahwa manusia yang beruntung itu adalah manusia yang ikhlas. Kita sebagai manusia pastinya ingin menjadi manusia yang beruntung. Mohon pencerahannya Ustadz, bagaimana kita menjadikan diri kita menjadi orang yang ikhlas dalam kehidupan kita sekarang ini Ustadz. Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur Asia. Silakan Ustadz Abdul Somad mohon dijawab bagaimana Izin supaya Ustaz ikhlas. Abi Maki. Silakan. Air yang tidak bercampur dengan teh, tidak bercampur dengan kopi, tidak bercampur dengan apapun, air itu disebut dengan al-ma'ul khalis. Khalis diambil dari kata ikhlas. Kha, lam, so. Air yang ikhlas. Jadi nanti Mas Bayu kalau ditanya orang, Bapak pesan air apa? Teh, kopi, susu, air ikhlas saja. Air Yang tidak bercampur dengan apapun. Saya yakin dan percaya kita semuanya beramal ini karena ikhlas. Kenapa ibadah puasa Ramadan itu disebutkan, dinisbatkan kepada Allah? As-saumu li, puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku membalasnya. Maka kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, karena ibadah puasa adalah ibadah yang paling ikhlas dan paling minim riaknya. Mas Bayu kalau mau berangkat haji, sudah store, itu begitu store langsung update status. Alhamdulillah udah store, berangkat 2045. Waduh. Semua tahu. Baru niat aja kayak semesta harus Sudah tahu tahu. gitu. Masjid ini akan didirikan dan yang menyumbang 100 sak semen, saudara Bayu. Semua orang tahu. Tapi puasa paling minim riaknya dan paling ikhlas. Tidak ada yang tahu kita sedang berpuasa. Berapa banyak yang kita sangka puasa, rupanya udah makan siang 3 kali. Maka sesungguhnya dengan banyak puasa ini, banyak puasa sunat, apalagi di bulan Ramadan ini adalah wajib, sesungguhnya kita sedang menempa diri yang betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadikan puasa Ramadan ini sebagai saran latihan supaya ikhlas ya Bu ya. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya yang mau bertanya, Bapak boleh sebutkan nama dan asalnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal dan mohon izin untuk bertanya kepada para guru kita yang ada di depan. Seperti yang kita pahami bersama bahwa sebelum manusia dilahirkan ke dunia, Allah Subhanahu wa taala telah menentukan beberapa hal. Di antaranya adalah terkait dengan jodohnya, kemudian terkait dengan rizkinya yang akan diterima selama hidup di dunia. Nah, yang ingin ditanyakan adalah terkait dengan konsep dari dua ini. Misalnya tentang jodoh. Nah, ini bagaimana kita memahami manusia yang selama hidup di dunia tidak punya jodoh. Artinya ketika di dunia tidak pernah menikah, kemudian meninggal dunia. Kemudian yang kedua tentang rizki Ustadz. Nah ini rizki kita telah ditakar ya, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan besarnya adalah bagaimana cara mendapatkannya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Zainal. Mohon Ustadz Abi Maki menjawab pertanyaan beliau mengenai konsep jodoh dan rizki pada saat penciptaan manusia. Betul. Ya, bismillah. Izin Ustaz Allah barik fiik. Subhanallah, rizki, jodoh juga sebenarnya itu rizki. Iya, bahkan di dalam beberapa perkataan hadis Rasulullah SAW, kalimatnya Allah telah menentukan takdir, iya, bi khamsina alfasana, 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Itu sudah ditentukan semuanya. Apa yang akan terjadi kepada kita dan kepada makhluk yang lain yang ada di muka bumi. Lebih cepatnya lagi, lebih dekatnya lagi ketika ditiupkan ruh. Ketika 4 bulan usia kita di perut ibu. Ya bikat bi rizqihi, itu ada rizkinya. Ya, termasuk di situ rizki itu ya jodoh. Jodoh itu adalah rizki. Jodoh itu adalah rizki. Makanya istri kita adalah rizki kita. Suami kita adalah rizki kita. Pertanyaannya ketika mengatakan ada orang yang belum menikah lalu wafat. Bagaimana ini? Pertanyaan yang sangat baik, seandainya dia ini tidak berusaha untuk menikah, berarti dia dosa.
Karena apa? Karena dia tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dia tidak mau menikah. Berarti dia salah satu pelaku daripada dosa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dengan tegas, "Oman raghima an sunnati falaysa minni." Ya, an nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Dan siapa yang tidak mau mengikuti masalah ini, maka itu bukan bagian daripada umatku. Na'udzubillah. Berarti ini adalah apabila dia tidak mau menikah. Asli tidak mau menikah. Karena banyak kejadiannya. Saya nggak mau nikah, kenapa bikin ribet aja? Buat apa saya punya suami? Buat apa punya istri? Nanti saya begitu. Ataupun nanti buat apa saya punya. Banyak yang demikian dia tidak mau menikah. Tapi kalau dia ingin menikah namun tidak dapat jodohnya, qadarullah dia wafat, Allah akan nikahkan dia karena Allah Maha Adil dan keadilan Allah itu akan dibuktikan kelak di akhirat. Begitu wafat tidak punya pasangan hidup, maka Allah akan nikahkan dengan yang namanya bidadari di sorga. Wallahu a'lam. Iya. Ini kenyataan yang memang disampaikan, tapi jangan pernah mengatakan saya menikah dengan bidadari aja lah nanti di sorga. Itu salah. Dibandingkan bidadari dengan wanita soleha, lebih mulia wanita soleha. Makanya daripada pilih bidadari, mendingan cari wanita soleha di dunia. Sebagai singkatnya, karena ini yang keduanya tadi pertanyaannya, Mas Bayu mengenai tadi. rizki. Rizki, punten. Dengan mengatakan rizki ini, ada ungkapan yang sangat mengagumkan buat kami. Ketika kita ini sebenarnya di dunia, untuk menghabiskan rizki yang Allah berikan. Udah ada jatahnya. Udah, untuk menghabiskannya. Ulangi lagi, jadi kalimatnya kita hidup di dunia untuk menghabiskan rizki yang ada. Lalu bagaimana cara mencarinya? Ingat, setiap orang itu masih hidup berarti rizkinya masih ada. Itu kalimat yang sangat luar biasa. Ya, selagi orang itu masih hidup berarti rizkinya itu masih ada. Lalu mengatakan kata-katanya, bagaimana untuk kok ada yang mengambil haram rizkinya, apa itu ada rizkinya? Punten, ini penting sekali untuk melakukan hal ini. Suatu saat Ali bin Abi Thalib kedatangan pengemis. Ya, saya minta uang untuk Ali bin Abi Thalib, tunggu sebentar. Beliau masuk ke rumah, lihat cari-cari uang, lupa nyimpan. Tiba-tiba, nih pengemis ini nggak sabar, akhirnya pelana kuda diambil sama dia, dicuri. Iya, begitu Ali bin Abi Thalib keluar, loh kemana nih? Mana pelana kuda nggak ada? Waduh, nih hilang nih. Tolong cari sama pembantunya. Tolong belikan pelana kuda di mana? Di pasar kali aja ada yang murah nih uangnya. Yang tadinya buat pengemis tidak dikasihkan ke pengemis, tapi buat cari apa? Pelana. Berangkat kemana? Begitu datang ke pasar, tiba-tiba pencuri itu lagi teriak-teriak, dijual pelana kuda, second tapi masih bagus gitu. Akhirnya berapa harganya? Harganya persis dari uang yang sudah disiapkan oleh Sayyidina Ali titipan ke pembantu itu. Lalu dengan mengatakan, diambil, serahkan, bawa, mengatakan, ya Amirul Mukminin, ini loh, ini kan kayak punya saya. Siapa yang jual? Orangnya begini rambutnya. Ini, oh yang pengemis tadi. Lihat kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana sabar." Kalau dia sabar, dia akan mendapatkan yang halal. Tapi dia tidak sabar, dia mendapatkan yang haram. Jadi sabar kuncinya ketika mencari rizki. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Pak Zainal ya. Dan untuk segala ikhtiar kita sebelum kita tutup acara dan perjumpaan kita, mohon Ustadz Abdul Somad berkenan memimpin doa pagi hari ini. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', jauhkan kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', jauhkan kami dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba', jauhkan kami dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Wa min du'ain la yusma', jauhkan kami dari doa yang tidak dikabulkan. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan kami orang yang berkasih sayang hanya karena kemuliaan-Mu ya Allah. A'udhillana tahta dhilli arsyika yawma la dhilla illa dhilluk, berikan kami naungan di bawah singgasana arasy-Mu ketika kami semua dibangkitkan di padang mahsyar, saat itu tak ada tempat bernaung kecuali hanya Engkau saja ya Allah. Allahumma jma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, satukan kami dalam surga jannatul firdaus bersama kawan kami, sahabat kami, orang tua kami, tetangga kami, jiran kami, ustaz-ustaz kami, jamaah kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa TV One yang berbahagia dimanapun Anda berada, demikianlah program Indahnya Ramadan bersama Ustadz Abdul Somad dan para sahabat hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan akan menambah pahala dan menjadikan ibadah kita, puasa kita hari ini menjadi berkah dan amal ibadah buat kita semua. Saya Bayu Oktara mohon pamit. Terima kasih Ustadz Abdul Somad, terima kasih Ustadz Abi Maki, dan terima kasih Bapak Ibu sahabat UAS yang sudah hadir di sini. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya tentunya di program Indahnya Ramadan bersama Ustadz Abdul Somad dan para sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.